Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 14 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah, dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah harapan. Dalam Injil hari ini, Allah digambarkan sebagai sosok seorang bapa yang baik hati, yang sabar menghadapi tingkah laku anak-anaknya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ia menghendaki supaya semua orang selamat dan hidup dalam kasih-Nya, sehingga para bangsa pun berharap padanya. Injil hari ini mengajak kita untuk setia dalam berharap. Harapan yang baik jika diperjuangkan dan diyakini pasti akan terjadi. Seseorang yang berani berharap adalah seseorang yang optimis dan menaruh kepercayaan dalam hidupnya. Orang yang tidak berani dan berharap tidak akan pernah maju dan berkembang. Injil hari ini juga mengingatkan bahwa harapan kita sebaiknya kepada Allah. Orang yang menaruh harapan pada Allah tidak akan dikecewakan. Harapan membawa hidup semakin hidup. Harapan menjadi hidup seseorang itu bergairah karena tahu apa yang hendak diperjuangkan. Kita mesti selalu belajar untuk selalu berharap akan hal yang positif. Harapan jika diperjuangkan akan menghasilkan kebaikan dan keutamaan. Harapan hadir ketika manusia mempercayakan hidupnya kepada Allah sebagai satu-satunya harapan. Saudara-saudari, bagi kita tidak ada istilah putus asa atau putus harapan. Selalu ada harapan dalam segala peristiwa hidup kita. Ketika hidup tampak tidak bisa berlanjut, ketika beban hidup terasa berat, Allah sudah punya rencana terbaik bagi kita. Dan rencana itu hanya akan terwujud kalau kita selalu punya harapan. Harapan bukan karena mengandalkan kekuatan manusiawi kita, tetapi karena kita tahu Allah itu sangat baik dan kebaikannya pasti memberi kita yang terbaik bagi kita. Mari kita selalu membangun pengharapan dalam segala situasi hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia,
Berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.